Hai everyone, kali ini kita akan membahas mengenai jurusan psikologi. Tapi pertama-tama kita harus bedakan dulu antara psikiater dan psikolog, karena sepertinya masih banyak anak SMA yang belum tahu bedanya. Seorang psikiater itu adalah seorang dokter spesialis kejiwaan. Karena seorang dokter, makanya mereka harus masuk jurusan kedokteran terlebih dahulu, kemudian ngambil spesialis kejiwaan. Dan karena profesinya dokter, mereka bisa memberikan obat dan resep. Tapi seorang psikolog bukan dokter. Mereka tidak memberikan resep dan obat, sehingga mereka juga tidak perlu kuliah kedokteran terlebih dahulu, langsung masuk ke jurusan psikologi. Tapi meskipun bukan dokter, bukan berarti kuliahnya singkat. Jadi untuk buka praktek sebagai psikolog di Indonesia, kita harus lulus S2, jadi lama kuliahnya 6 tahun. Tapi apakah berarti lulusan S1 psikologi tidak bisa bekerja? Bisa, tapi bukan berprofesi sebagai psikolog. Nah, sebetulnya banyak peminatan di dalam jurusan psikologi. Yang pertama, psikologi klinis. Ini yang sebetulnya kita cukup mengenal kerjanya ngapain aja, yaitu konsultasi orang-orang yang mengalami stres, depresi, skizofrenia, psikopat, atau kelainan yang lainnya, atau bahkan pendampingan korban kecelakaan pesawat, korban bencana, dan masih banyak lagi. Tapi sebetulnya lulusan psikologi tidak hanya itu peluang karirnya. Bagi yang ingin bekerja di perusahaan, mereka bisa memilih peminatan PIO, yaitu psikologi industri dan organisasi. Dari namanya udah jelas ya, industri dan organisasi. Mereka bisa bekerja di perusahaan, di bank, di pabrik, dan di tempat-tempat lain. Biasanya mereka ditempatkan di bagian HRD, yaitu Human Resource Development. Kerjanya meliputi rekrutmen, penempatan karyawan, atau bikin pelatihan-pelatihan untuk karyawan. Nah, setelah berpengalaman beberapa tahun, tidak sedikit yang kemudian buka usaha sendiri, jadi pengusaha, membuka lembaga pelatihan-pelatihan sendiri. Ada lagi peminatan psikologi pendidikan. Lulusannya membantu mengembangkan proses belajar di sekolah. Tidak hanya di sekolah, mereka juga bisa bekerja di stasiun TV ataupun production house. Masih ingat acara Sesame Street Indonesia yang diterjemahkan menjadi Jalan Sesama? Nah, itu salah satu contoh di mana lulusan psikologi pendidikan bisa ikut berperan mengembangkan acara-acara TV yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Di Indonesia, tidak semua universitas menawarkan peminatan di tingkat S1. Ada yang hanya berupa topik untuk skripsi, tapi ada juga universitas yang semester ke-6 mahasiswa boleh memilih peminatan. Itu pun yang ditawarkan tiap universitas bisa beda-beda. Jadi pastikan cek dulu kurikulum dari masing-masing universitas. Di luar negeri, jenis-jenis peminatannya bisa beda lagi. Bahkan mulai dari S1, contohnya di Australia itu sudah dibagi menjadi 2 stream. Ada yang masuk ke Fakultas Sains, ada yang masuk ke Fakultas Social Science. Untuk informasi lebih detail tentang seluk-beluk jurusan psikologi dan peluang karirnya, bisa baca di ensiklopedia jurusanku di www.jurusanku.com, bisa dibaca gratis secara online. Saya Inalim dari jurusanku.com, transform your life.